Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah tengah meneliti ratusan rekening milik Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun. Untuk membahas seperti apa sebenarnya postur keuangan Pondok Pesantren Al Zaitun, kami akan membahasnya dengan mantan Kabariskim Polri, Komjen Pol Purnawirawan, Susno Duaji. Pak Susno, selamat malam. Selamat malam Mbak Apia, selamat malam para pemirsa Metro TV sekalian. Baik, Pak Susno, dalam waktu dekat, Senin pekan depan, Panji Gumilang akan diperiksa oleh Barreskrim Mabes Polri. Apa yang menurut Anda yang perlu menjadi materi pemeriksaan atau yang akan diklarifikasi oleh Panji Gumilang pada hari Senin nanti, Pak Susno? Jadi itu adalah upaya yang bagus sekali ya, supaya dugaan-dugaan yang selama ini yang mengatakan bahwa ini terkait dengan NII Al Zaitun ini, bahwa Panji Gumilang dituduh mengadakan penistaan agama, bahwa ada dituduh juga sebagai masalah perbuatan seks gitu, dan lain-lain. Itu informasi-informasi dan juga laporan mengarah kepada hal itu, termasuk juga penerimaan dana dan tidak wajar dan sebagainya, itu harus dibuat terang melalui penyidikan dengan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum acara kita. Supaya tidak hiruk pikuk menambah keramaian apalagi di tahun politik ini. Dan Pak Panji Gumilang pun kita mohon kooperatif, apakah ia terkait dengan NII, apakah ia terkait dengan penghimpunan dana untuk keperluan-keperluan yang mengarah kepada kriminal seperti teroris dan lain-lain. Apakah benar di pesantren Al Zaitun atau person Pak Panji Gumilang dan para pemimpinnya melakukan hal-hal yang melanggar norma susila? Apakah benar di Pondok Al Zaitun itu dilakukan pengajaran yang dikatakan sesat sesuai dengan standar yang memang diakui oleh hukum agama syariah agama Islam? Apakah benar hal-hal lain yang dituduhkan kepada Al Zaitun yang mengarah kepada pelanggaran hukum atau mengarah pada norma agama, itu harus dibuktikan secara hukum. Nah, secara hukum Pak Panji Gumilang dan pengasuh Al Zaitun harus kooperatif, dan juga penyidik atau aparat penegak hukum harus membuat bukti yang jelas sesuai standar hukum yang berlaku, dan harus segera diambil kesimpulan, dinyatakan kalau iya, yang mana yang dilanggar, kalau tidak, ya tidak. Supaya tidak gaduh dan tidak ini mengarah kepada apakah ini persaingan politik, apakah ini mengarah kepada persaingan lembaga pendidikan, dan lain-lain. Jadi itu sangat baik dan kita sambut. Dan alat bukti yang bisa digunakan banyak. Tadi kan sudah ada 256 rekening. Dari situ bisa ditelusuri follow up kemana alirannya dan dari mana asalnya dan terkait untuk apa. Itu gampang sekali gitu untuk menyelidiki ini ya. Pak Susno, dengan 256 rekening atas nama Panji Gumilang, lalu kemudian 30 rekening Al Zaitun, yang mana disampaikan itu dananya tercampur antara milik yayasan dengan milik pribadi. Memiliki 256 rekening, menurut Yunus Hussein saja patut dicurigai. Bagaimana dengan pendapat Anda, Pak, soal perputaran uang dan termasuk juga begitu banyak rekening yang dimiliki? Ya, jelas selaku mantan penyidik saya katakan sesuai dengan pendapat Pak Yunus Hussein, mantan ketua PPATK, itu adalah unusual gitu, tidak lazim orang punya rekening sebanyak itu. Company yang besar saja di Republik ini, baik swasta ataupun BUMN, tidak mempunyai rekening sebanyak itu. Termasuk juga konglomerat yang kaya raya di negeri ini juga tidak sebanyak itu, sampai ratusan rekening pribadi, dan juga rekening perusahaan juga tidak sebanyak yang disebutkan itu. Itu sudah tidak wajar gitu. Iya, Pak Susno, di 2011 Anda sebagai mantan Kapolda Jawa Barat sempat memproses NII KW 9 sebagai kasus makar. Awalnya bahkan terdapat kasus penggelapan. Apakah menurut Anda saat ini masih relevan kasus yang Anda tangani NII KW 9 dengan kondisi polemik Al Zaitun hari ini, termasuk juga penggelapan yang terjadi?
Saya jadi Kapolda Jawa Barat tahun 2008, saya ralat ya, itu kasusnya terjadi 2008. Dan di antara para tersangka itu yang ditangkap dan ditahan semuanya telah divonis sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, vonisnya itu kemudian kami belum sampai mengarah kepada Al Zaitun, tapi yang jelas sudah membuat negara di dalam negara, maka pasal yang kita sangkakan dan dibuktikan oleh jaksa di pengadilan adalah pasal tentang makar gitu. Dan itu Iya. terbukti. Nah, kemana dananya mengalir? Pada waktu saya jadi Kapolda, itu penjelasan mereka digunakan untuk kegiatan-kegiatan mereka dalam melakukan berbagai hal yang menyimpang yang mengarah kepada pembentukan negara. Mengapa dia begitu? Karena mereka tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mengakui Undang-Undang Dasar kita, mereka punya Undang-Undang Dasar sendiri, Iya. mereka punya semacam kabinet sendiri, dan itu katanya perlu biaya. Nah, mungkin timbul pertanyaan, di mana posisi Al Zaitun untuk kasus NII pada tahun 2008 itu KW9. Itu belum sampai ke Al Zaitun. Nah, tetapi bukan berarti apa yang telah kami lakukan tahun 2008 itu sudah selesai, bukan. Itu bisa dilanjutkan oleh aparat hukum maupun aparat intelijen untuk memeriksa lebih lanjut. Karena pada waktu saya jadi Kapolda, penyidikannya terbatas kan, 20 hari, diperpanjang lagi 20 hari, jadi Baik. bisa ditindaklanjuti lagi gitu. Ya. Oke, Pak Susno, dengan dana yang bisa dikatakan cukup besar, bisa Anda gambarkan seperti apa kemampuan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Al Zaitun, termasuk dengan kepatuhan yang tinggi terhadap pemimpinnya. Perlukah diantisipasi jika ada nanti perlawanan dari anggota Al Zaitun dalam proses hukum yang tengah berjalan ini? Saya belum tahu ya, di antara 256 rekening yang tadi dikatakan oleh Pak Yunus Hussein atau itu apakah bersumber dari PPATK, kita belum mendapat penjelasan dari PPATK berapa besar uang yang Ya? tersimpan di rekening atas nama pribadi maupun di rekening atas nama lembaga Al Zaitun. Nah, apakah uang itu membahayakan? Tergantung. Tergantungnya gimana? Satu, tergantung dengan jumlah uang. Kedua, tergantung dengan penggunaan uang. Kalau penggunaan uang itu digunakan untuk mendanai, ya, untuk mendanai kegiatan-kegiatan makar, misalnya membeli senjata, kemudian untuk menghasut, untuk lain-lain, ya sangat berbahaya. Jadi tergantung dua hal. Tergantung besarnya uang, tergantung kegunaan daripada uang itu. Baik, Pak Susno, terima kasih banyak untuk keterangan Anda di Prime Time News. Kita nantikan bagaimana proses hukumnya juga tengah berjalan. Kita nantikan minimal update terbaru pada Senin pekan depan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.